Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembelajaran kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi Damaskus, merupakan pembelajaran episode yang ke-10. Dalam pembelajaran ini di sini diceritakan atau dihikayatkan ada 3 golongan orang yang saleh yang terjebak, yang terkurung di dalam gua sehingga mereka tidak bisa keluar di dalam gua tersebut karena ditutup oleh batu yang besar yang telah gugur dari atas. Kemudian mereka bertawasul dengan amal saleh mereka. Dengan berkat amal saleh tersebut Allah Subhanahu wa taala keluarkan mereka diselamatkan dari terkurung dan atau dari terjebaknya dari gua tersebut. Untuk panjang lebarnya pembelajaran ini silakan Anda ikuti di dalam pembelajaran kitab Riyadhus Shalihin di episode yang ke-10 ini. Sebelumnya kita mengambil berkah dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Ila hadirin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa sahbihi wa ila jami' rusulun jami' abi Allah jami' awliya Allah jami' syahidi wa salihin wa ila jami' ulamil amilin wa jami' arwahi asatidatina wa masyayikhina wa ila arwahi abaina mahadina wa ajdadina wa jadidina wa amina ammatina wa khususan li mu'allif hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumina fid dharain. Amin. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Riyadhus Shalihin yang kita bacakan di sini, kalau Anda ingin menyimak kitab Riyadhus Shalihinnya, yang saya bacakan adalah syarahnya, yakni kitab Dalilul Falihin juz pertama halaman 71 terbitan Beirut. Nih, terbitan Beirut, halaman 71 terbitan Beirut, syarah Riyadhus Shalihin, yaitu kitab Dalilul Falihin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Kata Imam Nawawi Damaskus, kami telah meriwayatkan hadis dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Qol, berkata Abi Abdurrahman, yakni si Abdullah bin Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata siapa? Kata Abi Abdurrahman, yakni si Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, anak sahabat Nabi Sayyidina Umar bin Khattab, yakni Abdullah. Nama aslinya adalah Abdullah. Kalau kunyahnya Abi Abdurrahman. Kunyah itu panggilan daripada panggilan kebapaan. Nah, jadi hadis ini riwayat dari Abi Abdurrahman, panggilan kebapaan beliau adalah Abi Abdurrahman, Bapak Abdurrahman. Nama asli beliau adalah Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya, yakni Abdullah dan Sayyidina Umarnya. Kata si Abdullah, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
pernah aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ujar anak Sayyidina Umar ini, ulun pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa sabda Rasulullah? In talaqa salah satu nafarin mimman kana qablakum. Ujar Rasulullah, pernah musafir ada 3 golongan dari orang sebelum kalian. Ujar Rasulullah, pernah 3 golongan orang pernah musafir. Yang 3 golongan orang ini adalah orang sebelum kalian, orang dahulu. Hatta awahumul babitu ila ghari, sehingga terpaksa mereka ini bermalam ila gharin, ke suatu gua. Karena musafir mereka ini kekadapan, di dalam perjalanan ini kekadapan. Takutan juga kan kadap ini. Nah, kalau ada pembigal lalu bermalam-malam masukkan ke dalam gua. Pada haluhu, kemudian mereka masuk ke dalam gua. Mereka yang 3 golongan ini, orang dahulu nih, ujar Rasulullah, pernah nih musafir. Nah, kekadapan. Nah, lalu mereka yang 3 golongan ini masuk ke dalam gua. Setelah masuk ke dalam gua, panhadarat sakhratun minal jabali fasaddat alaihimul ghara. Panhadarat sakhratun, maka jatuhlah batu minal jabali, dari itu gunung. Fasaddat alaihimul ghara, kemudian menutupi batu yang besar itu atas mereka, al-ghara, akan gua tersebut. Maksudnya setelah mereka yang 3 golongan ini masuk ke dalam gua, lalu batu yang di muhara gua yang di atas itu gugur, batu yang ganal gugur, brok gugur. Nah, sehingga batu nang di atas, batu nang ganal itu tadi gugur, lalu menutupi muhara gua ini, rapat ditutupi oleh batu itu tadi. Guringan semalaman itu. Nah, setelah itu faqalu innahu la yunjikum min hadhihi sahrati illa an tad'ullaha ta'ala bisalihi amalikum. Faqalu, kemudian mereka berkata, mereka dari yang 3 golongan yang musafir, yang bermalam di dalam gua ini tadi. Berkata mereka, kata mereka apa? Innahu la yunjikum min hadhihi sahrati, sesungguhnya tidak ada yang menyelamatkan kalian min hadhihi sahrati, dari ini batu yang besar, daripada ini batu yang jatuh, daripada ini batu yang menutupi muara gua ini. Ada yang bisa menyelamatkan. Ujar mereka ini, kayak apa kita selamat, kayak apa kita keluar dari muhara, dari gua, dari dalam gua ini, sedangkan muharanya ini ditutup oleh batu yang besar, batu nanggana ini, kayak apa kita keluar.
Kawa ada harapan kawa kita keluar nih. Guhanya ditutupi oleh batu nanggana, kayak apa kita keluaran ini? Kayak apa kita melanjutkan perjalanan kita ini? Terjebak terkurung kita di dalam guha. Jadi ujar mereka yang 3 gulungan ini, ada pacang selamat kita di sini terkurung, pacang kelaparan kita di dalam guha ini beritaan. Kayak apa nasib kita ini? Terpenjara di dalam guha ini. Illa antad'ullaha ta'ala bisalihi a'malikum. Tidak ada yang menyelamatkan kalian dari dalam gua ini illa terkecuali antad'ullaha ta'ala, bahwasanya memohon kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala bisalihi a'malikum, dengan berkah amal-amal saleh kalian. Di dalam surah Al-Maidah ayat 53, wabtaghu ilaihil wasilah. Tuntutlah oleh kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah, dengan berperantara. Nah, ini di dalam hadis yang sahih, di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini hadisnya yang berhubungan dengan ayat surah Al-Maidah tadi, agar kita bisa berwasilah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkah amal-amal yang saleh. Nah, jadi sebahagian golongan dari yang 3 golongan ini tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian di dalam terjebaknya kalian di dalam gua ini, karena ditutupi oleh batu yang besar di muara gua ini. Tidak mungkin kalian bisa keluar dari gua ini terkecuali kalian memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkah amal-amal soleh kalian. Nah, jadi ayat Al-Quran surah Al-Maidah ayat, dan di dalam hadis yang sahih ini mendalilkan bahwasanya kita boleh berdoa atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam suatu kemudaratan dengan berkah amal-amal yang saleh yang kita lakukan. Qala rajulun minhum, kemudian berkata oleh seseorang dari mereka yang 3 golongan tersebut, lalu berkata seseorang dari 3 golongan yang terjebak di dalam gua ini, apa katanya? Allahumma kana li abawani syekhani kabirani, ya Allah, kana li abawani syekhani kabirani, ya Allah, bagiku ada mempunyai orang tua yang sudah tua rinta, yang sudah lansia. Ya Allah ya Rabb, ulun anda beisi orang tua yang sudah tua rinta, yang sudah lansia. Wa kuntu la'agbuku qablahuma,
dan sedangkan aku ya Allah la aqbuku qablahuma, sedangkan aku ya Allah aku tidak mau minum sebelum kedua orang tuaku itu. Ya Allah ya Rabb, aku ada mempunyai dua orang tua yang sudah lansia, yang sudah tua renta, dan aku tidak minum sebelum kedua orang tuaku itu, karena aku berbakti kepada keduanya orang tua itu, karena aku memuliakan kepada kedua orang tua itu, karena aku menghormati kepada kedua orang tuaku itu. Ahlan, begitu juga ahli keluargaku, istriku, anakku, begitu juga karena aku memuliakan kepada kedua orang tuaku, aku tidak mau minum sebelum kepada kedua orang tuaku. Istriku begitu juga, dia tidak mau minum sebelum kedua orang tuaku minum. Anak-anakku begitu juga, mereka tidak mau minum sebelum kepada kedua orang tuaku itu minum lebih duluan. Jadi kami sama-sama memuliakan mereka. Wala malan, dan begitu juga tidak mau minum malan, budak, hamba, boro-boro para pekerja di rumah yang ada di rumah kami itu, mereka semuanya tidak mau minum sebelum kedua orang tuaku yang lebih dahuluan. Karena aku memuliakan kepada kedua orang tuaku, maka anak istriku dan para pembantuku begitu juga memuliakan kepada kedua orang tuaku. Pana abi talabus syajari yauman falam oreh alaihi hatta nama. Pana abi talabus syajari yauman, maka telah menjauhkan kepadaku talabus syajari oleh sebab mencari kayu yauman pada suatu hari. Maksudnya pada suatu hari, ujar seorang laki-laki ini, aku mencari kayu, aku tolak ke hutan nih mencari kayu, mencari napakah, berusaha nih mencari kayu. Falam urih alaihi ma hatta nama, maka aku tidak kembali ke rumah, tidak kembali kepada kedua orang tuaku yang ada di rumah hatta nama, sehingga aku kembali, sehingga aku pulang, ternyata orang tuaku sudah tidur. Jadi hikayatnya, aku ini, kata seorang laki-laki, pada suatu hari berusaha mencari kayu. Seharian total nih, ada sembulikan ke rumah, ada betamuan lawan mama abah ulun nih. Lalu bulik malam, kamalaman bulik nih. Nah, bulik malam tadi ternyata mama abah ulun tuh teguringam sudah sidin, teguring sudah sidin. Faja'altu lahuma ghubuqahuma wa wajadtuhuma na'imaini. Faja'altu lahuma, lalu kata seorang laki-laki ini, aku membikinkan untuk kedua orang tuaku itu ghubuqahuma, minuman kedua orang tuaku itu.
Fawajadtuhuma na'imaini, ternyata kedua orang tuaku na'imaini sudah tidur. Jadi kata seorang laki-laki ini, setelah aku datang ke rumah hari malam ini, sudah malam hanya datang ke rumah, sekalinya mama abah ulun tuh teguringam sudah. Nah, lalu ujar seorang laki-laki ini, kuulahakan minuman mama abah di kuulahakan. Orang bahaya itu minuman susu biar kanyang. Setelah kuulahakan, ujar seorang laki-laki ini, udah tangi mama abah ulun tadi. Nah, ternyata mama abah ulun naima ini dua-duanya guring. Bah, janak benar sudah guring. Maka sudah diulahkan ini banyu supaya kanyang parut sidin ini. Banyu minum banyu susu. Fakarihtu an ukizahuma an akbika qablahuma ahlan wa malan. Fakarihtu, maka aku tidak mau an ukizahuma, bahwa membangunkan kepada kedua orang tuaku itu. Saking beradabnya seorang laki-laki ini, saking beradabnya, berakhlaknya, saking memuliakannya, saking berbaktinya kepada kedua orang tua, diulahkan banyu minum tadi, hagan meminumi kedua orang tua itu tadi. Habis mulahkan, bayar didatangi ke kamar tidur, ke kamar guring mama abah nih, sekalinya mama abahnya nih guringam. Nah, jadi salah laki-laki ini malasam ulun nih membanguni sidin nih. Kasihan sidin kalau dibangun ini. Kalau sidin terganggu, kasihatan sidin. Nah, adab sidin nih. Jadi hendaknya kayak itu juga kita. Kalau orang tua kita torahatan guring, sidinnya nyamanannya guring, hendaknya tuh jangan digarak, jangan diganggu sidin guring ini. Kecuali mudarat, ada sesuatu kemudaratan yang sangat memaksa, hanya bisa. Kalau ada dalam mudarat, jangan. Mudarat misalnya ada ular kah masuk ke rumah nak mematok sidin, kebakaran kah. Nah, kalau kada baca mudarat, jangan menggerak-gerak sidin kalau terganggu kesehatan sidin. Dan karena kita sangat memuliakannya kepada kedua orang tua. Nah, malas aku jadi sidin nih menggerak sidin nangguring berdua nih, malas. Ada nak menggerak. Wa anak bika qablahuma ahlan wa malan. Dan begitu juga bahwasanya aku malas minum sebelum kedua orang tuaku. Begitu juga malas dan kada mau minum ahli keluargaku, biniku, anak buahku pada mau minum sebelum mama abah ulun. Awmalan, atau begitu juga budak pembantu-pembantuku kada mau juga minum. Karena kami memuliakan sidin, menghormati sidin. Falabistu walaqadahu ala yadi antaziru istiqazahuma. Lalu ujar saya laki-laki ini, dia mayaku, falabistu, dia mayaku. Wal qadahu ala yadi, dan sedangkan mangkok itu di tanganku aja.
mangkok nang minuman sidin lah habis diulahkan tadi. Badia may aku gitu. Melihat mama abah ulun nih goreng kada hendak manggarak, kada wani manggarak. Sedangkan mangkok tuh sidin mangkok nang banyunan diulahkan itu. Tetapi di tanganku nih, kau ikuti antazil istiqazahuma. Aku nih menunggu sidin nih kalau bangun. Berdiam aku menunggu mangkok nih di tangan. Hatta barakal pajru, sekalinya kada kerasaan barakal pajru sampai terbit fajar, sampai subuh sekalinya, sampai ke subuh terbit sudah fajar nih. Wasibiyatu yatadaghawna 'inda qadamai. Wasibiyatu, dan sedangkan bayiku nih yatadaghawna 'inda qadamai. Mereka menangis inda qadamai, di samping dua kakiku. Jadi jadi seorang laki-laki ini imbah kulahkan baju itu tadi. Oleh hati abah mama nih guring. Nah karena memuliakan sidin kan aku menggarak, aku tunggu sidin nih. Sedangkan mangkok nih masih di tanganku nih. Nah sakanya kata kerasaan, ujar si laki-laki ini, subuh terbit fajar sudah. Sedangkan anakku ada jadi higa nih, nyeberapa di higa betisku nih, maringi kayaknya menangis nih anakku nih, menangisnya anak minum juga. Maringi menangis di higa ku anakku ini. Pastaiqaza pasyariba ghabuqahuma. Kada lawas sekalinya bangun kedua orang tua aku tadi. Bangun mama abahku tadi. Pasyariba ghabuqahuma. Nah, lalu aku beri minum. Mama abahku nih tadi. Kedua-duanya beri minum. Nah, setelah sidin minuman aja kami minuman juga. Sudah sidin. Nah, jadi ujar seorang laki-laki ini, Allahumma in kuntu fa'altu zalika ibtigha'a wajhika fafarrij'anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhrah. Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu zalika, seandainya adalah aku memperbuat hal itu, ada minum aku dan anak istriku dan pembantu-pembantuku, kami memperbuat itu ibtigha'a wajhika, karena mengharap keridaan zatmu, peperja'anna manahnu fihi, maka bukakanlah kami manahnu fihi, yang kami terjebak, terkurung di dalam gua min hadis sahrah, dari sebab ini batu yang menutupi di depan gua ini.
Jadi ujar selaki-laki ini, ya Allah ya Rabb, seandainya nih, jika seandainya nih kami karena mau minum sebelum kedua orang tua kami ini yang lebih duluan minum, seandainya perbuatan kami ini benar-benar ikhlas karenamu ya Allah, karena perintahmu untuk berbakti kepada kedua orang tua, ya Allah ya Rabb, bukakan kami yang terjebak di dalam gua ini, bukakan batu yang menutupi kami yang terjebak di dalam gua ini, karena batu ini menutupi di muharanya nih. Bukakan Bang ya Allah, karena kami berbaktinya kepada kedua orang tua ini, sebab kami karenamu yang memerintahkan di dalam Quran nih supaya kami berbakti kepada kedua orang tua ini. Jadi kami melaksanakan ini sebab musabab karenamu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, berikan kami ini jalan keluar supaya kami bisa keluar dari terjebaknya di dalam gua ini, sebab batu nanggana ini menutupi di muara gua ini. Pampajarat syai'an la yastati'una al-khuruja minhu. Pampajarat syai'an, dengan demikian pampajarat maka terbukalah batu itu tadi, syai'an sedikit, bergisir batu yang menutupi di muara gua tadi, lalu bergisir sedikit, bergisir sedikit. Jadi nampak dari dalam gua ini sudah kelihatan, karena sudah bergisir sedikit, nampak kamu kelihatan sudah di luar gua ini, tarangam sudah kelihatan, sudah beberapa jari ini, kita buka sudah beberapa jari, tapi masih kena keluar. Awak apalagi kan orang Arab ganal-ganal awak, orang Indonesia ini masih halus. Babuka sudah sedikit, prek beberapa jari sudah. Kira-kira kalau setabah 5 jari ini tabukanya bujur, kita masih kena keluar kita. Nah, jadi dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, minta bukakan batu itu tadi dengan berkah berbaktinya kepada kedua orang tua, berbaktinya kepada kedua orang tua ente ini dengan benar-benar ikhlas karena perintah Allah Ta'ala sebagaimana di dalam Al-Quran. Lalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibukakanlah batu yang menutupi itu tadi, sehingga batu yang menutupi tadi terbuka, bergisir sedikit, tapi masih belum bisa keluar. Qolal akharu, kemudian berkata lagi yang lain, yakni seorang laki-laki yang kedua dari yang 3 gulungan yang terjebak di dalam gua itu. Berkata lagi yang lain, yakni yang kedua. Katanya apa? Allahumma innahu kanat li ibnatu amin kanat habban nasi ilayya. Ya Allah ya Rabb, sesungguhnya bagiku ada mempunyai ibnatu amin, ada mempunyai sepupu. Ya Allah ya Rabb, ulun ada berisi sepupu. Kanat ahabban nasi ilayya, sepupu ulun itu manusia yang paling ulun cintai. Ulun ni ya Allah ada berisi sepupu bengkeng, bungas, benar cantik, akhlaknya, budi pekertinya baik. Ulun ini berisi sepupu.
Sehingga sapupu ulun nang bungas nang bingking ini tadi, nang akhlaknya nang baik nang mulia nih. Ini adalah manusia yang paling ulun cintai. Kuntu uhibbuha ka'asyaddi ma yuhibbur rijalun nisa. Jadilah aku mencintai dengan sepupuku itu ka'asyaddi ma yuhibbur rijalun nisa, seperti bersangatan mencintainya seseorang kepada perempuan. Jadi sepupu ulun nang bingking nang bungas ini tadi nang baik akhlaknya tadi ulun cinta benar lawan inya, sama laki-laki, sama para laki-laki itu mencintai seseorang perempuan. Sama normalnya para laki-laki mencintai kepada seorang perempuan. Kayak apa orang-orang yang mencintai seorang perempuan, yang merindui, yang menyayangi itu. Kayak itu tuh juga aku ujar si seorang laki-laki ini. Kayak itu tuh juga ulun cinta, rindu, sayang lawan sapupu ulun ini tadi. Fa'aradtuha ala nafsiha famtana'at minni. Ulun hendak lawan inya nih, lawan sapupu ulun nih, ulun hendak lawan inya. Famtana'at minni, tapi inya menolak lawan daripada ulun. Ulun hendak lawan inya, tapi inya kada hendak lawan ulun. Hatta alamat biha sanatun minas sinina, sehingga berlalu dengannya sanatun minas sinina, tahun daripada beberapa tahun. Beberapa tahun berlalu setelah pertemuan ini. Ulun hendak lawan inya kada mau. Setelah berlalu beberapa tahun, ujar seorang laki-laki ini, faja'atni fa'ataituha ishrina wa mi'ata dinarin. Setelah berlalu beberapa tahun, faja'atni, sekalinya sapupu ulun ini datang kepada ulun. Fa'ataituha ishrina wa mi'ata dinarin. Lalu kubari sapupu ulun ini, kubariinya 120 dinar. Banyak benar kan dinar nih. Dinar ini kan duit emas, tinggi pada rupiah, tinggi pada rial, tinggi pada dolar. Duit emas dinar ini. Kubari 120 dinar sapupu ulun ini. Ulun bari ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha. Ubari sapupu ulun ini 120 dinar supaya sapupu ulun ini hakun berduaan lawan ulun ini di tempat yang sunyi. Bapak alat lalu mau ulun bawa nih ke tempat yang sunyi ini. Mau sepupu ulun bawa ke tempat yang sunyi. Hatta idza qadartu 'alaiha, hatta idza qadartu 'alaiha, hingga aku ujar seorang laki-laki ini, qadartu 'alaiha, ingin menentukan sesuatu kepadanya, ingin memperbuat sesuatu kepadanya. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat lain, falamma qa'adatu baina rijlaiha qalati ittaqillah.
wala tufaddal khatama illa bihaqqihi. Di dalam riwayat lain, falamma qa'adatu baina rijlaiha, manakala aku duduk di antara hadapan dua kakinya, qalat, lalu sepupu ini berkata, ittaqillah wala taquddal khatama illa bihaqqihi. Lalu ujar sepupuku ketika aku sudah hendak duduk di hadapan dua kakinya, lalu sepupuku ini dia berkata, ittaqillah, takutlah kepada Allah, karena Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengawasi seluruh hambanya. Walaupun di tempat yang sepi, di tempat yang sunyi, walaupun tidak ada orang yang melihat, ittaqillaha, takutlah olehmu kepada Allah, wala taquddal khatama, dan janganlah kamu memecahkan cincin illa bihaqqihi, terkecuali dengan haknya. Jadi jadi sepupuku itu, jadi seorang laki-laki ini, ittaqillah, takutlah pian. Hendaknya pian takutan lawan Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha menatap, maha mengawasi, maha melihat, baik di ruangan yang terbuka atau di ruangan yang tersembunyi. Jangan pian merusak cincin orang, kecuali pian sudah orang yang berhak memilikinya. Setelah disuarakannya oleh sepupuku yang kayak ini, ujar seorang laki-laki ini, pansarabtu anha wa hiya ahabbun nasi ilayya. Lalu aku tinggalkan sepupuku ini, ku tinggalkan wa hiya ahabbun nasi ilayya, padahal sepupuku ini adalah manusia yang paling kucintai, manusia yang paling ku sayangi, manusia yang paling ku rindui, yang paling ku idam-idamkan. Wa taraktu dzahaba allazi ataituha, emas yang 120 dinar itu tadi ku biarkan aja agan sepupuku, ku biarkan dan ku kasihakan, ku biarkan dan ku bariakan, ku biarkan dan ku berikan, ku lihatakannya di wadahinya dan ku bariakan dia selajur. Nah, duitku nang 120 dinar itu biarakan aja, kulihatakan aja, dan kubariakan sekali, kukasihkan sekali launinya. Nah setelah itu ulun tinggalkan aja lagi nya. Ikhlas ulun memberiakan kepadanya, karena bujur-bujur aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bujur aku belum memilikinya, belum halal. Nah jadi ujar seorang laki-laki ini, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika, ya Allah ya Rabb, seandainya ulun memperbuat itu karena ulun ini semata-mata mengharap jatmu, nah karena ulun ini berjauh diri, menghindari daripada perzinahan itu, seandainya ini perbuatan ulun ini karena benar-benar ikhlas karenamu ya Allah ya Rabb, fadruj'anna ma nahnu fihi, maka berikan kami keselamatan nang kami terjebak di dalam guha nang ditutupi oleh batu besar nang di depan guha ini.
berikan kami jalan keluar. Pamfajarati sakhratu ghaira annahum la yastati'unal khuruja minha. Pamfajarati sakhratu, lalu bergisir lagi batu yang besar yang menutupi muhara gua ini. Pamfajarati sakhratu, bergisir lagi batu yang besar tadi, yang asalnya setabah nih, bertambah lagi beberapa jari. Ghaira annahum la yastati'unal khuruja, tetapi mereka ini tetap masih tidak bisa keluar, anha, dari gua tersebut, minha, dari gua tersebut. Bagi sirai berbuka sedikit pulang, beberapa jari ini berbuka pulang sedikit, tapi masih kabeh kada kawal lagi keluar. Karena kawan meneruskan awak masih ini. Nah, ini yang kedua, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala biar bisa diselamatkan karena terjebak di dalam gua ini, karena ditutupi oleh batu yang besar di muara gua ini. Lalu tadi memohon kepada Allah dengan berkah amalnya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala memberikan duit kepada sapuponya ini. Bujur-bujur ikhlas karena Allah. Nah, lalu digisirkan lagi oleh Allah Ta'ala batu ini sedikit, tapi masih belum bisa keluar. Waqalat salisu, kemudian berkata lagi seorang laki-laki yang ketiga dari tiga golongan yang terjebak di dalam gua ini. Kata laki-laki yang ketiga, Allahumma inni istajartu ujara'a. Ya Allah, sesungguhnya aku telah mengupahi para pambil upah. Wa'ataituhum ajrahum, dan aku kasihkan kepada mereka ajrahum, upah mereka. Ya Allah ya Rabbi, ulun ya Allah ada berisi upahan, dan upahan-upahan ulun ini ulun beri upahnya. Upahannya ini ulun beri kepada upahan-upahan ulun ini berataan. Ulun ada berisi buruh. Saben hari buruh ulun ini ulun beri upahannya, gajihnya nih ulun beri lon buhan si buruh ulun nih. Ghaira rajulin wahidin, tetapi ya Allah ada salah seorang buruh ulun itu, ada seorang buruh ulun tarakal ladzi lahu wa zahaba, ada seorang buruh ulun ini inya kada mengambil lawan gajihnya ini, wa zahaba, dan inya tulak. Ada kepentingan apakah, ada sampat inya mengambil gajihnya nih, dan inya bulik. Setelahnya bulik, inya kadada, kalau ni kada tahu juga wadahnya di mana, alamatnya nih, ada kau mencari itu. Pasamartu ajrahu hatta kasurat minhum amwal. Setelah buruh ulun ini nang saekong buruh ulun ini bulik dan gajinya kada diambilnya, pasamartu ajraha, lalu kembangkan upahannya nih, gajinya nang kada diambilnya nih ulun kembangkan. Ujar si laki-laki nih, ulun kembangkan gajinya yang tidak diambilnya nih ulun kembangkan. Hatta kasurat minhul amwal, sehingga gajinya tadi banyak menjadi harta-harta bermacam-macam harta banyak. Tukarakan
ditukarkan ke macam-macam. Faja'ani ba'da hina, lalu seorang laki-laki ini, seorang buruh ini, faja'ani, lalu seorang buruh ini datang kepadaku ba'da hin, setelah beberapa waktu, setelah beberapa tahun. Seorang buruh ini ujar seorang laki-laki nang dari gulungan yang ketiga ini. Beberapa tahun kemudian, lalu datang buruh ini lawan ulun. Faqala ya Abdullah addi ilayya ajri. Beberapa tahun kemudian, lalu datang buruh ini. Lalu inya bapandir lawan ulun, jar buruh ulun ni, ya Abdullah addi ilayya ajri, wahai hamba Allah, bayari lawan ulun ajri upahan ulun. Ulun mah hendak ambil upahan ulun, nang ulun bahari membil upah lawan pian ni. Ulun kada ambil upahan ulun. Ulun ada keperluan yang mendesak. Lalu ulun kada sampat mengambil upahan, ulun mengambil upah lawan pian, ulun memburuh lawan pian bahari. Gaji ulun kada ulun ambil. Ulun ambil hari ini gaji ulun nih. Faqultu lahu, lalu jir seorang laki-laki dari gulungan yang ketiga ini, kata kepada buruh ini, kullu matara min ajrika minal ibli wal bakari wal ghanami wal raqiqi. Itu keseluruhan apa yang telah kau lihat, itu gajimu. Itu keseluruhan semuanya nang apa nang engkam lihat, nah di sini itu gaji hikam tuh. Minal ibili, unta tuh, unta nang banyak itu gaji hikam. Wal bakari tuh ada lagi sana tuh sapi itu nang banyak itu sapi hikam. Wal ghanami, dan kambing tuh, nah kambing nang banyak, kambing hikam. Warraqiqi, dan ada seorang hamba nang menggaduhakan untanya, nang menggaduhakan sapinya, nang menggaduhakan kambingnya. Itu milik ikam semuaan. Untanya milik ikam, sapinya milik ikam, kambingnya milik ikam, nang hamba nang menggaduhakan itu milik ikam juga itu. Faqala ya Abdullah la tastahzi'u bi. Lalu buruh ini berkata kepada seorang laki-laki ini, ya Abdullah la tastahzi'u bi, wahai hamba Allah, pian jangan bergurau. Ya Allah, wahai hamba Allah, wahai Tuan, pian jangan begayalan ulun, jangan begaya pian, jangan begayaan lah. Jangan bercanda, jangan bergurau lah, pian bubujuran nah. Ulun ni serius, anak mengambil upahan ulun lawan pian ini, jangan bagaya pian itu. Faqultu la astasi'u bika. Lalu jir seorang laki-laki ini menjawab, bujur, aku kada begayaan, itu bujur, milik ikam, gaji hikam. Gaji hikam nak kada ikam ambil, lalu ku kambangkan. Nah, lalu menjadi karena dikembangkan, duit ikam itu dikembangkan, lalu menjadi unta, menjadi sapi, menjadi kambing, dan ada penggaduhnya itu milik ikam semua itu. Sukai si laki-laki ini mendengar, si buruh ini mendengar, himung benar, wah luar biasa himungnya. Luar biasa himungnya, kada mudah-mudah. Fa'akhazahu kullahu fastaqahu. Lalu si buruh ini mengambil, diambil jam semuanya nih.
Pas fa'akhazahu kullahu. Lalu seorang buruh ini mengambil semua hartanya. Untanya diambilnya, sapinya diambilnya, kambingnya diambilnya, budak seorang budak nama gedhonya diambilnya juga. Fa'akhazahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'an. Diambilnya beretaan, unta, sapi, kambing, hambanya diambil beretaan, sehingga kadata tinggal lagi lingis beretaan diambil jurang banjar. Nah, jadi ujar seorang laki-laki ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma in kuntu fa'altu zalika ibtiqa'a wajhika fabruj'anna man hanu fihi. Ya Allah, ya Rabb, seandainya perbuatan ulun yang itu ulun mengembangkan gajinya itu sehingga menjadi harta nang banyak. Nah, perbuatan ulun mengembangkan hartanya itu ibtigha'a wajhika, karena benar-benar ikhlas karena jatmu ya Allah. Fajruj'anna ma nahnu fihi, maka oleh karena itu ya Allah berikan pertolongan kami ini. Berikan pertolongan supaya kami bisa keluar dari gua yang kami terjebak di dalam gua nang batu menutupi kami di sini. Berikan kami supaya bisa keluar. Pampajarati sakhratu, lalu batu yang menutupi itu tadi yang di gua nih nang sudah yang pertama tadi kan berenggang bergeser sedikit, kemudian yang kedua tadi bapak berdoa, setelah berdoa bergeser sedikit, yang ketiga ini memohon lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkah dia mengembangkan upahan gajian si buruh tadi. Karena ikhlas semata-mata karena Allah Ta'ala. Nah, jadi katanya ya Allah ya Rabb, dengan berkat ulun ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala mengembangkan gaji buruh ulun nang kada diambilnya itu sehingga menjadi harta yang banyak. Nah, ini perbuatan ulun karena ikhlas semata-mata karena jatmu ya Allah ya Rabb, berikan kami ini jalan keluar. Gisirkan batu ini supaya kami bisa keluar batu yang menghalangi di permukaan gua ini. Nah, setelah itu pampajariti sakhratu, lalu bergisir batu itu pulang, bergisir batu itu. Fakhraju, sehingga mereka-mereka yang 3 gulungan yang di dalam gua ini dapat keluar, keluar beretaan, keluar. Fakharaju yamshuna. Kemudian mereka bisa keluar yamshuna dan mereka berjalan melanjutkan musafir mereka. Nah, muttafaqun alaih, hadis ini adalah hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Nah, di dalam kaidah ilmu mustalah hadis bahwasanya kalau hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, berarti ini adalah hadis yang paling sahih statusnya ini, derajatnya ini adalah hadis yang paling sahih. Jadi kesimpulan di dalam pembelajaran kita bahwasanya boleh kita berwasilah, boleh kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala berwasilah dengan berperantara dengan amal saleh yang telah kita perbuat. Oleh karena itu perbuatlah amal-amal saleh, amal-amal saleh kita, karena amal-amal saleh itu nantinya menjadi senjata untuk terkabulnya doa atau hajat kita di waktu kita mendapat sangsara atau waktu kita mendapat kemudaratan. Nah, jadi jangan lupa kita perbanyak amal soleh supaya kita nantinya
sewaktu mendapat kemudaratan, sewaktu mendapat kesengsaraan, kita bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala berkat amal soleh agar supaya kita dilepaskan daripada kemudaratan atau daripada kesengsaraan tersebut atau daripada kemusibahan tersebut. Nah, dengan ini pembelajaran hadis, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Nah, cukup sampai di sini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.